2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast spesial kali ini. Saya Gadis dan saya akan membantu perbincangan menarik kita tentang dua sistem kekerabatan yang unik, matrilineal dan patrilineal. Hari ini kami memiliki tim hebat bersama para pembincang, yaitu Aira, Aldo, Vito, Zena, Juan, dan tentu saya sendiri. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi dunia kekerabatan bersama kita. Semua, jadi sistem matrilineal itu menarik banget ya. Dalam budaya Minangkabau, misalnya garis keturunan dan warisan dihitung dari pihak ibu. Ini mengakibatkan peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Juan, kamu tepat. Saya setuju dengan kamu. Tapi mari kita pikirkan tentang dampak ini pada peran gender. Dalam sistem matrilineal, perempuan seringkali memiliki kendali ekonomi dan keputusan yang lebih besar. Ini bisa menciptakan keseimbangan yang berbeda dalam hubungan antara pria dan wanita. Tentu, tapi di sisi lain, dalam sistem patrilineal, biasanya laki-laki yang membawa nama keluarga ke depan. Tapi mari kita ingat bahwa konsep ini bervariasi di berbagai budaya. Sistem matrilineal maupun patrilineal memiliki pengaruh besar pada bagaimana ikatan keluarga terbentuk. Dalam sistem matrilineal, misalnya garis keturunan seringkali lebih jelas karena berpusat pada ibu. Tapi di sistem patrilineal, hubungan dengan pihak ayah bisa lebih dominan. Benar sekali Aira, saya pikir sistem ini sebenarnya bisa memberi kekuatan lebih pada perempuan. Tapi di sistem patrilineal, garis keturunan dan identitas biasanya diturunkan dari pihak ayah. Tapi ya, ini juga bisa memberikan tekanan pada laki-laki untuk menjadi penyokong utama keluarga. Pandangan kalian sungguh beragam. Kedengarannya juga perbedaan sistem ini mempengaruhi bagaimana warisan diteruskan. Bagaimana menurutmu, Aira? Oh iya, soal warisan memang penting. Di sistem patrilineal, harta seringkali diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Tapi di sistem matrilineal, perempuan bisa mewarisi harta dan meneruskannya ke anak-anaknya. Ini bisa memberikan kestabilan ekonomi pada perempuan. Saya setuju, Aira. Kedengarannya begitu kompleks ya. Dari dampak sistem-sistem ini, Aldo, ada yang ingin kamu tambahkan? Oh tentu Gadis, saya hanya ingin menekankan bahwa tak satu pun sistem ini lebih baik dari yang lain. Keduanya memiliki aspek positif tentang tersendiri. Yang penting kita menghormati keragaman budaya dan melihat bagaimana sistem-sistem ini membentuk masyarakat kita. Tepat sekali. Terima kasih atas wawasanmu yang berharga. Sebelum kita mengakhiri episode ini, mari kita dengarkan pandangan terakhir dari Zena tentang bagaimana kedua sistem ini mempengaruhi konsep keadilan dalam masyarakat. Tentu, konsep keadilan dalam masyarakat bisa sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Di sistem patrilineal, terkadang ini bisa mengarah pada penekanan lebih pada hak-hak laki-laki. Sementara perempuan mungkin merasa terpinggirkan. Namun, di sistem matrilineal, keadilan juga bisa menjadi kompleks. Bagaimana cara seimbangkan hak-hak perempuan dan laki-laki tanpa mengabaikan tradisi? Pertanyaan yang sangat menarik. Seperti yang kamu katakan, tidak ada sistem yang sempurna. Dan kita harus mencari jalan untuk menjaga keseimbangan dalam setiap konteks budaya. Bisakah kalian tambahkan beberapa contoh konkret tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal di Indonesia? Mari kita dengarkan pandangan dari Juan tentang contoh sistem kekerabatan patrilineal. Tentu, salah satu contoh sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia adalah pada suku Jawa. Di sini anak-anak biasanya mengikuti garis keturunan ayah dalam hal nama dan warisan. Ini bisa dilihat dalam tradisi pemberian nama anak yang sering kali berasal dari nama kakek atau ayah. Setuju, dan mari kita tambahkan contoh sistem kekerabatan matrilineal. Sebagai contoh, di masyarakat Minangkabau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, garis keturunan ibu dan harta dihitung dari pihak ibu. Contohnya, dalam tradisi adat Minangkabau, rumah-rumah ganteng diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Tambahan lainnya, di suku Batak Toba, sistem kekerabatan patrilineal juga ditemukan. Garis keturunan dihitung dari pihak ayah dan leluhur laki-laki memiliki peran penting dalam menjaga hubungan keluarga. Mereka bertanggung jawab atas keberlanjutan dan kesatuan keluarga. Dan untuk contoh sistem kekerabatan matrilineal, selain suku Minangkabau, suku Nias juga menerapkan sistem serupa. Di Nias, harta warisan dan status sosial sering sekali diteruskan melalui garis ibu. Ini bisa dilihat dalam praktik adat dan pemberian gelar pada masyarakat Nias.
Terima kasih telah menyimak perjalanan kami melalui sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Sebelum kita mengakhiri episode ini, mari kita merangkum beberapa poin penting yang telah kita bahas. Kedua sistem ini, meskipun berbeda dalam cara mereka mengatur hubungan kekerabatan, mengajarkan kita bahwa masyarakat memiliki banyak cara beragam untuk membentuk struktur keluarga dan tanggung jawab sosial. Kekerabatan matrilineal seperti yang kita lihat dalam budaya Minangkabau menempatkan perempuan dalam posisi yang kuat dan penting dalam memimpin, mengelola harta, dan melestarikan warisan budaya. Sementara itu, sistem kekerabatan patrilineal yang lebih umum ditemui di banyak budaya di seluruh dunia menekankan pewarisan harta dan kekuasaan melalui jalur ayah. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Ketika kita memahami berbagai sistem kekerabatan, kita membuka jendela untuk memahami lebih dalam tentang sistem sejarah, nilai-nilai budaya, dan cara masyarakat mengorganisasi diri. Keberagaman ini adalah harta yang perlu dijaga dan dihormati. Seperti biasa, pengetahuan adalah kunci untuk menghargai perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini. Mari kita terus belajar, bertanya, dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Terima kasih telah bergabung dalam episode ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana kita akan mempelajari lebih banyak topik yang menarik. Jangan lupa untuk terus terbuka terhadap pengetahuan baru dan menjadikan dunia ini sebagai taman bermain pengetahuan yang tidak terbatas. Bye-bye.